Shalom anak-anak yang ada di rumah. Hari ini kita bertemu kembali di dalam ibadah gabungan TK SD Kristen Pelita. Ibu guru harapkan anak-anak dalam keadaan sehat semuanya ya. Nah, anak-anak semua yang ada di rumah, siapkan hati dan pikirannya. Kita mau memulai ibadah kita mau bersatu hati, kita mau bersaat seduh sejenak. Nah anak-anak kita akan berdoa, semuanya lipat tangan dan tutup matanya. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan atas kasih anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga di pagi hari yang indah ini Tuhan, kami dapat berkumpul bersama-sama Tuhan untuk beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, berkatilah ibadah ini, hadirlah di tengah-tengah kami Tuhan, dan kami siap Tuhan beribadah. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami telah berdoa. Amin. Nah anak-anak masih bersuka cita? Nah tentunya anak-anak harus selalu bersuka cita ya. Sekarang kita mau bersuka cita di dalam hadirat Tuhan, kita mau angkat pujian, bertemu dalam kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Dari awal anak-anak, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Nah anak-anak, sekarang kita akan melanjutkan kembali pujian kita untuk Tuhan ya. Kita angkat pujian dengan judul lagu Yesus Sayang Padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Nah anak-anak yang ada di rumah, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak semuanya duduk manis ya.
ambil Alkitabnya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kembali kami mengucap syukur Tuhan. Tadi kami Tuhan telah menaikkan puji-pujian kami Tuhan. Kiranya puji-pujian yang kami naikkan Tuhan dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan yang tolong pimpin kami agar kami dapat sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu. Sehingga firman yang boleh kami dengar Tuhan dapat menjadi pedoman dalam hidup kami, menuntun kami di setiap langkah hidup kami. Kami juga Tuhan mau berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan yang menolong dan mengurapi. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami telah berdoa. Amin. Shalom, jumpa kembali di dalam Cepon Online pada pagi hari ini. Ya, kita akan kembali belajar firman Tuhan menyambung minggu yang lalu masih tentang bangsa Israel di padang gurun ya. Kita hari ini belajar satu tema kembali yaitu belajar mempercayai Allah dan mentaati Allah. Bahan Alkitabnya di dalam Bilangan pasal 13 dan 14 ya. Bilangan 13 dan 14. Nah, orang Israel sudah hampir mencapai tanah Kanaan yang dijanjikan Allah. Ya, yaitu tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Apa artinya tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya? Ya, artinya adalah tanah itu adalah tanah yang subur, ya, yang berarti mereka dapat menanam segala macam sesuai dengan yang mereka butuhkan. Wah, kira-kira bagaimana ya perasaan orang Israel ketika mereka tahu kalau mereka sudah dekat dengan tanah perjanjian. Bayangkan ya, mereka itu sudah berjalan berhari-hari, berbulan-bulan di padang gurun ya. Yang mereka lihat tuh cuma apa? Cuma batu dan padang pasir. Tentu mereka berharap bisa melihat apa? Melihat padang rumput yang hijau ya, matanya diseger, melihat pepohonan yang beraneka macam tingginya dan bentuknya, dan aneka rupa bunga-bungaan dan juga warna-warna kelopaknya. Wah, mereka juga pasti senang melihat rumah-rumah, taman-taman, pasar, dan berharap lagi mereka tidak lagi berkemah dan berpindah-pindah gitu ya. Tetapi mereka berharap mereka bisa membangun rumah dan tinggal sepanjang tahun di dalamnya. Walaupun mungkin ada juga perasaan takut untuk memasuki tanah yang baru. Ya, kalian pernah takut enggak pergi ke tempat yang baru, ke suasana yang baru? Mungkin ketika pindah rumah atau pindah sekolah. Ya, kalian mungkin takut nanti gimana di sana? Apakah aku akan punya teman? Apakah rumah di sana nyaman? Apakah tetangganya baik-baik? Apakah dekat dengan tempat bermain? Ya, apakah sinyalnya bagus di sana? Ya, mungkin ada keraguan-keraguan, ada ketakutan-ketakutan yang kita rasakan ketika kita memasuki tempat yang baru. Ya, atau pergi ke tempat yang baru yang belum pernah kita pikirkan. Ya, apakah orang Israel dan kita perlu takut memasuki tempat yang baru? Atau pergi ke tempat yang baru? Tentu seharusnya tidak. Kenapa? Karena Allah senantiasa beserta dengan kita. Ya, bangsa Israel seharusnya pun mengingat hal-hal yang menakjubkan yang sudah Tuhan lakukan untuk mereka. Dan tetap percaya bahwa Tuhan akan menolong dan akan melakukan perbuatan-perbuatan yang lalu-lalu juga akan terjadi, ya, perbuatan-perbuatan yang ajaib. Dan harusnya percaya bahwa Tuhan juga akan memelihara mereka, melindungi mereka dan menjaga mereka. Ya, lalu apa yang terjadi dengan mereka? Ya, sebelum memasuki tanah Kanaan itu, Allah menyuruh Musa untuk memilih 12 orang, ya, mewakili 12 suku Israel untuk melihat tanah Kanaan dan memberi laporan. Ya, istilahnya itu spionase. Apa spionase, Ibu? Spionase itu mata-mata. Kalau kalian suka nonton film detektif atau film action gitu ya, pernah nonton enggak? Mungkin enggak ya. Itu ada mata-mata ya, mata-mata itu akan mengintip ya, tukang ngintip, kita ngintip lalu memberi laporan ya.
Jadi bukan ngintip doang, tapi ngintip untuk memberi laporan ya. Ini adalah suatu kehormatan ya bagi 12 orang yang terpilih ya, karena mereka akan mewakili suku-suku di Israel atau sebangsa Israel untuk lihat loh apa yang sedang Tuhan sediakan di depan sana. Dan ketika 12 pengintai ini memasuki tanah Kanaan, mereka melihat kotanya ya, mereka melihat penduduknya, mereka melihat tanahnya. Wah, mereka melihat di Kanaan itu banyak bahan makanan yang menakjubkan. Tumbuh begitu subur. Ya, kalau kamu suka pernah dengar cerita firman Tuhan ini, digambarkan ada orang Israel tuh membawa apa? Kalau nggak kamu lihat lah ya di internet gitu ya, itu ya orang-orang di daerah-daerah sana gitu Timur Tengah tuh mereka tuh menghasilkan tumbuhan yang besar-besar gitu loh, subur-subur gitu hasil pertaniannya, hasil perkebunannya gitu ya, bagus-bagus. Coba kamu sekali-kali googling gitu ya, lihat gitu ya, atau di YouTube gitu ya suka ada muncul. Saya ibu pernah nonton juga ya, kacang merahnya gede-gede, kacang tanah Israel tuh gede-gede kayak gitu ya. Wah bagus-bagus karena memiliki tanah yang subur, seperti apa hasilnya. Wah menarik mata pokoknya ya, membuat kita wah enak nih gitu ya. Bagaimana hidup di tanah yang subur gitu ya. Nah setelah 40 hari mereka pulang membawa beberapa buah yang mereka petik ya. Kamu lihat ya di gambar ya. Mereka tuh bawa buah anggur, lihat sampai dipanggul gitu ya. Gede-gede banget, enak banget ya. Kalian yang suka buah anggur pasti langsung ngeces gitu ya. Lihat anggur yang gede-gede, wah pasti kebayang manisnya minta ampun ya. Coba kalian dikasih segitu banyaknya, seneng gak? Yang suka buah anggur pasti seneng ya, yang gak suka anggur sih mungkin biasa aja gitu ya. Tapi kita ngelihat ya ketika hasil tanahnya seperti ini berarti tanahnya subur ya. Kalau ditanamin yang lain, wah akan lebih menyenangkan ya. Nah ketika mereka sampai di sana mereka memberi laporan kepada Musa ya, ketika habis dari ngintai mereka beri laporan kepada Musa. Mereka bilang, wah Musa dan teman-teman semua, kami melihat orang-orang enak itu bangsa ya, bukan enak rasa gitu ya. Orang-orang enak itu besar-besar dan kuat. Wah kayak raksasa mungkin dia, kayak Goliat ya, besar-besar kuat. Dan kotanya itu bertembok tinggi dan sangat kuat. Ya, penduduknya banyak dan ada penjaga-penjaga di kota itu. Wah, kira-kira bagaimana nih reaksi bangsa Israel mendengar laporan itu? Ternyata mereka ketakutan. Mereka bilang, waduh, bangsa yang kita mau datangi itu bangsa yang besar-besar. Kotanya sangat kuat. Mereka mulai berkecil hati. Kita itu sudah berlama-lama di padang gurun. Bahkan seratusan tahun kita jadi budak. Kita nggak ngerti cara berperang. Melawan bangsa-bangsa yang kuat. Bagaimana ini? Bagaimana ini? Lalu salah satu di antara 12 pengintai itu namanya Kaleb. Ya, dia berkata menenangkan mereka. Ya, dia bilang memang bangsa enak itu, orang-orang di sana tuh kuat, besar-besar iya, tapi ingat ya, Allah kita beserta kita. Dan Tuhan itu, Allah itu sudah menyerahkan tanah itu kepada kita. Jadi ngapain kita takut? Kita hanya perlu yakin dan percaya akan janji Tuhan. Bahwa Tuhan sudah menyerahkan tanah Kanaan itu bagi kita. Dan dia juga pasti akan memberi kemenangan bagi kita ketika kita harus berhadapan dengan orang enak. Tapi kami melihat kalau bangsa kita itu seperti belalang dibandingkan orang-orang itu. Kata 10 pengintai yang lain. Ya, karena tadi ada 2 yang yakin dan percaya kepada Tuhan. Ada 10 yang lebih percaya dengan penglihatan mereka. Lebih percaya dengan hati nurani mereka. Yaitu 2 orang Yosua dan Kaleb. Mereka bilang, jangan takut. Jika kita taat kepada Allah, Dia akan menuntun kita masuk ke tanah Kanaan. Dan kita dapat menikmati semua hal yang baik di tanah itu. Ya, dengan
pernyataan Tuhan. Jadi jangan melawan Tuhan, jangan memberontak pada Tuhan, jangan tidak percaya kepada Tuhan. Tapi mereka tidak mendengarkan perkataan Yosua dan Kaleb. Mereka lebih mendengar perkataan 10 pengintai. Iya sih, secara jumlah mereka kalah ya. Kalau di dalam persidangan saksi yang menang 10 apa yang 2? Mesti dimenangkan yang 10 ya. Ini 2 lawan 10. Bangsa Israel lebih milih yang 10 walaupun yang 10 itu salah. Ya, salah. Mereka hanya melihat dari mata mereka, padahal Tuhan sudah bilang bahwa Tuhan akan memberikan tanah Kanaan bagi mereka. Dan akibatnya ketika bangsa Israel lebih mendengar perkataan 10 pengintai ya, menyebabkan Tuhan marah karena mereka tidak mentaati Allah. Sehingga akhirnya apa? Mereka kehilangan kesempatan yang Allah berikan kepada mereka. Musa berkata Tuhan tidak akan menyertai mereka ketika mereka akan berperang melawan orang Israel. Maka ketika esok harinya ketika mereka pergi berperang melawan Kanaan, mereka mengalami kekalahan. Kenapa? Karena ketidakpercayaan mereka kepada Tuhan. Ya, karena mereka sudah melawan Tuhan. Ya, mereka tidak percaya pada Tuhan, mereka tidak taat kepada Tuhan. Akhirnya mereka kehilangan sukacita untuk masuk ke tanah Kanaan. Ya, mereka yang tidak percaya dan tidak taat kepada Allah, ya, tidak dapat memasuki tanah Kanaan. Hanya Yosua dan Kaleb beserta dengan generasi kedua, yaitu yang umurnya 20 tahun ke bawah, yang bisa memasuki tanah Kanaan, termasuk Musa. Dia tidak bisa masuk ke tanah Kanaan. Ya, nanti ada hal khusus kenapa Musa tidak bisa masuk ke dalam tanah Kanaan. Tapi yang 10 pengintai bersama dengan orang-orang dewasa saat itu yang 20 tahun ke atas, mereka tidak bisa masuk ke tanah Kanaan kecuali Yosua dan Kaleb. Mereka akan panjang umur untuk bisa masuk ke tanah perjanjian. Ingat ya, bahwa kita harus mempercayai Allah yang menjaga kita, yang menyertai kita, dan dia akan membuat kita tetap aman bersama dengan Tuhan. Ya, kita buka sebagai ayat terakhir dan juga kau bisa hafalkan Mazmur pasal 121. Ya, yang Alkitabnya yang lain yang di rumah dibuka. Mazmur pasal 121 ayat yang ke-7 sampai dengan 8 ya. Kalau sudah kita baca ayat ini bersama-sama, nanti kau bisa hafalkan di rumah masing-masing ya. Mazmur 121 ayat 7 sampai 8. 1, 2, 3. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Ingat, Tuhan adalah penjaga kita. Ketika kita taat dan percaya bahwa Tuhan sanggup menyertai dan menjaga kita, maka Tuhan menyatakan penyertaannya dan penjagaannya bagi kita. Ya, enggak perlu ragu lagi, Tuhan senantiasa menjaga kita. Menjadikan hidup kita tetap aman bersama dengan Tuhan. Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami diajarkan kembali untuk percaya dan juga taat kepada Tuhan melalui setiap kebenaran firman Tuhan yang Tuhan nyatakan, yang Tuhan perdengarkan, bahkan yang Tuhan yang kami baca melalui pembacaan Alkitab kami. Biarlah Tuhan kami belajar menjadi anak-anak yang percaya kepada Tuhan, tidak melawan Tuhan, menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan, percaya setiap perkataan firman Tuhan dan melakukannya. Kiranya firman-Mu boleh menolong kami, membuat kami semakin hidup berkenan di hadapan Tuhan. Semakin menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan dan dikasihi Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.